Pemirsa Dialog Good Morning Jakarta kita lanjutkan masih bersama Pembina Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Indonesia GP Jamu Pak Charles Saerang dan juga anggota Komisi 9 DPR RI Pak Darul Siska. Sebelum saya ke Pak Darul, saya kembali ke Pak Charles terlebih dahulu. Pak Charles, sejauh ini apa saja inovasi yang sudah dilakukan oleh pengusaha obat dan juga mungkin bahan baku terkait dengan pembuatan obat seperti itu sejauh ini seperti apa, dan mungkin apakah nanti akan ada inovasi-inovasi lain yang bisa menciptakan obat yang 100% berasal dari bahan baku yang ada di Indonesia? Oke, jadi kalau saat ini yang kita arahkan adalah sehat. Jadi kita nggak bicara sakit, ya. Ini namanya food supplement atau peningkatan misalnya daya tahan tubuh. Pencegahan Ini seperti lagi itu ya, tren. Pak? Semua, ya ini lagi dikembangkan benar-benar ya. Jadi beberapa program misalnya kunyit misalnya untuk apa? Untuk meningkatkan kesehatan, meningkatkan imunisasi, meningkatkan daya tahan tubuh. Ini yang kita jalankan sekarang. Jadi inovasi-inovasi yang berhubungan dengan sehat itu lebih bagus daripada ngobatin. Karena ngobatin itu prosesnya panjang. Kalau sehat itu lebih banyak menjaga supaya mereka itu punya proses kekuatan tubuhnya makin lebih bagus. Banyak sekarang food vitamin-vitamin yang semua macam beberapa vitamin itu kita ganti dengan tanaman jamu. Ya, jadi kayak ada kunyit, kencur, pegagan, sambiloto, temulawak. Ini kita kembangkan semuanya. Dan dalam bentuk inovasi yang berbeda. Ada yang dalam bentuk kapsul, ada bentuk cairan. Kalau Anda ke beberapa supermarket bisa melihat ada karena kombinasi antara temulawak dengan jahe. Ini satu inovasi yang luar biasa. Jadi ini nyatanya masyarakat sekarang itu karena adanya COVID, nggak tahu bagaimana cara pengobatannya. Mereka lebih baik menjaga kesehatan. Nah, harapan kami jangan sampai ini dimasukin oleh beberapa kita impor. Kita harus membuat sesuatu yang berbeda. Nah, inilah satu inovasi yang kita jalankan dan mudah-mudahan ini bisa menyentuh kepada masyarakat yang mau sehat tapi jangan sakit gitu loh, karena sakit itu mahal. Kalau bisa ada namanya rumah sehat, bukan rumah sakit, tapi semua unsurnya adalah dalam bentuk herbal dan dalam bentuk jamu, sehingga dengan demikian masyarakat akan menikmati kesehatan itu secara alami. Begitulah beberapa program kita secara yang berkelanjutan ya. Iya, apalagi di tengah pandemi ini ya Pak Charles, kita harus meningkatkan imunitas tubuh begitu. Dan tadi saya highlight bagaimana kita mencegah ya daripada mengobati, dan dari pengusaha obat dan juga bahan baku seperti itu juga terus melakukan inovasi-inovasi. Nah, ke depannya Pak Charles, bagaimana komitmen dari pengusaha bahan baku dan juga obat di Indonesia untuk terus menggunakan bahan baku yang ada di Indonesia dan paling tidak membantu pemerintah agar tidak impor? Ya, kita mengharapkan pemerintah juga bisa mempunyai political will, tidak sekedar berbicara, memakai. Jadi harapan kami itu beberapa BUMN itu juga dimintalah kalau bisa itu menyadari pentingnya jahe, pentingnya kata. Jangan sekedar bicara saja, tapi buktikan dong, beli dari kita untuk kita. Apakah ada program misalnya berkelanjutan bahwa produk kita dipakai oleh Indonesia, tidak sekedar dari kita yang membeli, tapi dari masyarakat, pemerintah pun juga membeli. Saya belum pernah mendengar ada BUMN itu tersentuh memakai misalnya minuman jahe pengganti sebagai teh atau sebagai kopi atau kopi jahe ya. Beberapa inovasi ini telah kita jalankan, tapi biasanya BUMN itu mungkin merasa bahwa apa betul kualitas kita bagus, apa betul mutu kita bagus. Jadi kepercayaan ini mesti dimulai dari pemerintah sendiri. Jadi tidak sekedar kita bicara ya, kita mengadakan program misalnya minum jahe bersama, tapi nyatanya akhirnya pemerintah pun tidak menggunakan hal itu. Jadi harapan kami tidak sekedar, misalnya saya masuk ke BUMN, tolong dong jahe kita dipakai, ini kan jahe dari rakyat kita, jahe putih, jahe merah, jahe hijau, ada jahe hitam. Tapi kenapa mereka nggak menyadari hal itu? Jadi political will ini haruslah dijalankan, sehingga pengusaha Baik Pak Charles, kami kembali tidak bisa mendengar suara Anda. Pak Charles, saya ke Pak Darul. Kemudian Pak Darul, kalau kita melihat atau mengutip kembali pernyataan dari Presiden Joko Widodo, yaitu untuk mendorong reformasi sistem kesehatan diperlukan peran serta, kemudian produksi dan juga distribusi dan juga pelayanan vaksinasi. Nah, kira-kira apa saja contoh konkret dari 3 hal tersebut, Pak Darul? Dengan Pak Charles tadi ya,
sebetulnya dari sistem kesehatan kita itu kan sudah dimulai dengan promotif preventif. Jadi ada promosi dulu dan prevensi agar kita tidak sakit. Kemudian baru kuratif ya, diobati dan rehabilitatif, orang itu disembuhkan kembali. Saya kira itu dari urut-urutannya agar kita tidak terlalu tergantung kan sudah dimulai dengan promotif preventif. Nah, lagi memang yang pertama agar industri obat kita itu kuat, harus ada kolaborasi di antara semua stakeholder yang saya sebutkan tadi itu. Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Riset, itu harus ada kolaborasi. Kemudian juga berkolaborasi dengan industri obat-obatan dalam negeri kita. Nah, di rantai pasok kita, di distribusi, juga harus ada jaringan yang kuat sehingga tidak dari pusat industri sampai ke rakyat itu, kepada masyarakat itu tidak melalui industri yang bertele-tele gitu loh, sehingga kemudian obatnya jadi mahal juga sampai ke masyarakat. Nah, yang ketiga, bersama-sama kita mengkampanyekan hidup sehat dengan menggunakan obat-obat dalam negeri. Dan itu harus mempunyai kesadaran nasional. Nasionalisme kita digugah untuk lebih mencintai obat-obat dalam negeri ketimbang obat-obat luar negeri. Kecuali kalau sudah terpaksa nggak mempan lagi dengan omai, ya apa boleh buatlah, kita untuk sehat harus memakan obat-obat yang kimiawi. Sebetulnya sebaiknya kalau bisa kita menghindar obat yang kimiawi itu kan akan lebih baik. Terhindar dari ginjal kita yang rusak karena kimia yang terlalu banyak. Nah, mari kita bersama-sama mewujudkan keinginan pemerintah kita agar ketergantungan obat kita dari luar negeri ini kita bisa kurangi secara bertahap dan kita menghemat devisa juga. Apalagi memang di masa pandemi ini tiada cara lain selain kita masih menunggu vaksin, masih menunggu obat yang jitu untuk mengobati COVID. Tiada lain cara yang kita tempuh adalah melakukan preventif, meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan 3M itu. 3M tambah lagi 3 cara meningkatkan imunitas kita dengan olahraga yang cukup, makan yang cukup, istirahat yang cukup. Di samping jamu-jamu atau omai, obat modern Indonesia asli itu yang disebut oleh Pak Charles tadi itu mulai kita konsumsi begitu secara teratur dan baik. Mudah-mudahan dengan cara itu kita menolong diri kita, masyarakat kita sendiri, dan menolong pemerintah kita daripada menghamburkan devisa yang besar ke luar negeri. Iya, tentunya perlu juga kolaborasi dan juga partisipasi dari masyarakat seperti itu untuk menggunakan obat-obat yang diproduksi dalam negeri, yang menggunakan bahan baku juga dalam negeri. Dan tadi juga saya highlight pertama soal promotif dan preventif, kemudian juga kolaborasi, dan tadi juga disampaikan oleh Pak Charles terkait dengan langkah-langkah pencegahan atau produksi obat sebagai pencegahan yang dilakukan oleh pengusaha jamu dan juga bahan baku Indonesia. Pak Darul Siska dan juga Pak Charles Saerang, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Good Morning Jakarta. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah di Good Morning Jakarta.